Silakan duduk, teman-teman. Ya, teman-teman, hari ini kita sudah ada di minggu terakhir ya, di bulan November ya. Nah, minggu depan itu sudah masuk bulan Desember. Nah, artinya tanpa terasa kita udah sampai akhir tahun. Sekarang coba lihat sama kiri dan kanan. Kamu di bulan Januari sama kamu di bulan yang sekarang sama saja atau ada pertumbuhan? Nah, coba kiri kanan. Coba tanya. Nah, ada pertumbuhan atau enggak? Pertumbuhan rohani ya. Oke. Ya. Tanpa kita tahu bahwa boleh tolong ditayangkan. Iya, tanpa kita sadar bahwa waktu ini berjalan dan kalau misalnya kita lihat makin lama sepertinya makin cepat. Nah, oleh karena itu tanpa kita sadar yang tadinya sudah kelas 3 bentar lagi pun naik kelas yang selanjutnya, baik itu SMA ataupun kuliah. Yang kuliah mungkin kita yang tadinya baru jadi anak baru sekarang udah mungkin jadi senior, dan yang sudah kuliahnya selesai bisa jadi sekarang lagi mulai mikir-mikir, hampir selesai, saya mau kerja apa ya. Nah, oleh karena itu di tengah situasi yang demikian kita harus tahu bahwa ketika kita mengejar itu semua ada yang mendorong kita untuk menjadi lebih semangat. Kita mendorong diri kita yang mungkin tadi batasannya adalah di dalam hidup kita, aduh kayaknya aku melakukan apa-apa kayaknya nggak ngerti. Tapi sekarang kita memaksa diri kita untuk bisa lebih punya skill atau punya kemampuan yang baru, atau punya apa? Atau punya hal-hal yang kita tumbuhkan dalam diri kita. Tapi ketika kita mengejar itu semua, kita harus tahu satu hal yang hari ini kita belajar. Apakah di dalam hidup kita lakukan itu untuk mengikuti Kristus atau tidak? Karena akan menjadi sebuah hal yang berbeda ketika kita tidak mengikuti Kristus. Nah, demikian juga hari ini. Kalau teman-teman hari ini mengikuti ibadah, mengikuti komsel, atau mungkin pemuritan, apakah kita mengikuti Kristus hari ini? Pertanyaannya dengan hati yang pulih. Nah, kita akan belajar kenapa kita perlu mengikuti Kristus, atau kita mengejar hari ini apa yang kita mau di dalam Kristus dengan hati yang pulih. Oke. Oke, kita buka di Kolose 2 ayat 6. Kita harus lihat di dalam firman ini bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, di dalam Kolose 2 ayat 6 ini kita lihat bahwa di dalam firman Tuhan kita yang sudah menerima Kristus. Artinya teman-teman yang hari ini engkau tidak lagi cuma sekedar jadi Kristen, tetapi engkau sudah percaya kepada Yesus. Siapa yang hari ini sudah percaya Yesus? Boleh angkat tangannya? Oke, nah saya lihat sudah tangannya terangkat. Nah, setiap kita yang hari ini sudah percaya menerima Tuhan Yesus, ada sebuah kalimat yang selanjutnya di firman ini dikatakan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, apa itu tetap di dalam Dia? Tetap di dalam Dia, firman Tuhan katakan, artinya bagaimana diri kita hari ini perlu lihat bahwa di dalam Dia itu berarti tetap di dalam Dia itu artinya walk with Him, walk in Him di bahasa Inggrisnya King James. Yaitu apa artinya? Mempraktekkan apa yang engkau ketahui dari firman-Nya. Artinya ketika firman Tuhan hari ini sudah mengatakan kepada kita, setiap kita yang sudah percaya Yesus, kita harus mulai mempraktekkan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita hari ini diajarkan oleh pemurid atau sama ketika di komsel. Nah,
kita perlu walk in Him. Nah, di situ artinya bukan berarti begini, berjalan tiap hari bawa Alkitab terus habis itu tunjukin, aku orang Kristen, atau enggak salibnya gede-gede, atau enggak hari ini apa? Walk in Him bukan berarti artinya kita semakin kelihatan ada di panggung gereja, atau kita kelihatan aktif di berbagai macam gereja, maksudnya kegiatan gereja. Bukan yang di bagian itu saja. Tetapi walk in Him artinya ketika kita hari ini hidup di dalam pikiran, perasaan, dan respon. Coba bilang sama dengan kakak. Pikiran, perasaan, dan respon. Ya. Oke. Nah, kenapa itu yang perlu kita lakukan? Karena itulah artinya kita berjalan di dalam Kristus. Ketika pikiran dan perasaan kita hari ini berbeda dengan responnya kita. Contoh ya, misalnya gini. Ketika kita hari ini mau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Nah, kelihatannya kita ketika disuruh sama orang tua, kita melakukan nih. Tetapi di hati dan di pikiran, aduh aku gak suka. Nah itu berarti nggak sejalan tuh di hati dan pikiran sama di respon. Atau enggak misalnya apa? Ketika engkau ada di dalam satu kerja kelompok dengan teman-temanmu dan hari itu mungkin dia sebagai ketua di dalam kelompok itu, dan ternyata dia nggak kerja apa-apa, yang kerja kalian. Akhirnya ketika kalian melakukan kerja itu berhasil nih, tetapi yang dapat nama siapa? Ketuanya. Padahal yang kerja siapa? Kalian. Nah di situ akhirnya kalian mulai berpikir, aduh kok enak ya, nggak kerja apa-apa tapi dapat nama gitu. Nah itu artinya ketika kita melakukan sesuatu, ternyata di hati kita, di pikiran kita ada yang berbeda. Kita tidak melakukannya dengan hal yang benar. Nah maka itu kita perlu mempraktekkan, dan dipraktekannya itu setiap hari. Nah, ketika kita mempraktekkan firman Tuhan, itulah kita perlu lihat. Penting di dalam kita membaca dan merenungkan firman setiap hari. Katakan kepada saya, setiap hari. Bersama dengan saya, setiap hari. Coba bilang sama kiri kanannya, baca firman setiap hari. Coba kiri dan kanan. Nah, kenapa saya bilang hari ini ada bakal banyak nih. Lihat kiri dan kanan. Coba tawal kiri dan kanan. Kenapa? Karena teman-teman, ketika kita melakukan ini semua, teman-teman harus sadari, teman-teman gak sendirian. Kadang-kadang kita berpikir gini, kok saya melakukan firman dan kebenaran itu sendirian ya, seolah-olah. Padahal enggak, ada sebelah kiri dan kanan. Mungkin kita di kelas kita, atau di kuliah kita, atau di tempat kerja kita sendirian, mungkin. Tetapi ketika kita hari ini ada di dalam satu komunitas, kita sebenarnya nggak sendirian, dan kita nggak jadi aneh. Kadang-kadang yang mayoritas itu adalah kayaknya itu yang paling benar, padahal mayoritas belum tentu yang benar. Makanya banyak anak Tuhan yang hari ini mungkin ketika dia di kecil dia datang sekolah minggu, begitu besar dia ke gereja, tapi begitu sudah nggak tinggal sama papa mama, atau sudah ke luar kota, atau sudah bisa punya uang sendiri, kita udah gak mikirin lagi nih tentang Tuhan. Kenapa? Karena kita pikir yang mayoritas itu yang benar. Kalau orang di kampus kita atau di tempat klub kita itu mereka gak pernah ke gereja, nah kita pikir wah yang kayak gitu lebih enak tuh, lebih asik. Nah akhirnya kita tergoda. Nah, walk with Him ini, walk in Him itu adalah ketika kita pikiran dan perasaan kita itu mengikut Kristus. Nah, berjalan bersama Kristus itu apa? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dia ini adalah Kristus. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.
Kolose 2 ayat 7 ini dikatakan ketika kita mau berjalan bersama dengan Kristus, kita perlu yang namanya berakar di dalam Kristus. Berakar itu artinya begini. Pohon ini kalau teman-teman lihat itu akarnya banyak atau sedikit? Sebelah kanan. Banyak ya, kelihatan ya. Itu akarnya banyak. Jadi ketika akarnya banyak, teman-teman, dia pohonnya berarti semakin kuat atau enggak? Semakin kuat. Nah, makanya kenapa di dalam hidup kita perlu berakar dan dibangun di atas Kristus. Kalau misalnya teman-teman di akarnya ini tiba-tiba pohonnya dipotong, dia akan tumbuh lagi nggak? Menurut teman-teman? Batangnya di atas itu dipotong, akan bertumbuh lagi nggak? Bertumbuh. Kenapa? Ada akarnya. Ketika misalnya rantingnya di situ patah gitu kena hujan, apa dia bisa bertumbuh lagi? Bisa. Karena akarnya di dalam tanahnya itu luas banget. Nah, ketika kita berhidup di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, makanya Tuhan mau kita itu enggak tergoyahkan. Karena akan ada banyak yang hari ini menggoyahkan kita. Nah, nanti kita akan lihat apa yang bisa menggoyahkan kita. Nah, terus ketika kita sudah berakar, kita dibangun di atas Kristus seperti pohon ini, kita juga bertambah teguh. Artinya batang kita, hidup kita, pikiran, perasaan sama respon kita itu teguh. Tapi teguhnya itu bukan gara-gara mau-maunya kita, tetapi karena iman di dalam Kristus. Sehingga kita punya keteguhan bahwa di dalam Kristus gue tetap asik. Di dalam Kristus gue tetap cinta Tuhan. Di dalam Kristus sekalipun prestasi ini ada, ini semua karena Kristus. Sekalipun engkau hari ini memiliki banyak kelebihan, itu semua karena Kristus. Nah, di saat kita mengalami itu semua, kita akan masuk ke yang ketiga, yaitu hati yang bersyukur. Loh, kan tadi sudah berakar, bertambah teguh, terus hati yang bersyukur. Ketika saya merenungkan ini, ketika kakak merenungkan ini, ada sebuah hal yang membuat kakak itu, ada sebuah kalimat yang tadi berkata, hati melimpah dengan syukur. Menurut teman-teman hari ini, ketika hati kita bisa bersyukur, bisa berterima kasih, itu biasanya gara-gara apa? Apa Marca? Biasanya gara-gara apa kalau hati senang? Ketemu teman, oke. Nah, terus apa lagi biasa kalau kita senang? Kalau yang kita mau itu dapat ya, wah itu kita biasanya senang banget. Siapa yang di sini mau iPhone 12 atau iPhone 1? iPhone 1. Nah, iPhone 16 ya sekarang ya. Nah, kadang-kadang kita berpikir bahwa hari ini hati yang bersyukur itu adalah sebuah ungkapan yang biasa. Tetapi kita harus lihat seperti dua ini. Yang sebelah kiri adalah pohon dengan penuh akar dan dia bertumbuh dan kokoh. Tetapi sebelah kanan itu adalah menara apa? Menara Pisa ya. Teman-teman tahu gak kenapa dia miring? Kira-kira apa? Tukangnya salah bangun gitu. Tetapi ketika saya lihat ternyata di situ fondasinya ada di tanah yang mudah bergerak. Makanya dia miring. Tapi kelihatannya di situ di atas di menara Pisa ini kokoh gak? Kokoh. Itu kalau misalnya teman-teman bawa palu mungkin gak rusak itu. Tetapi rapuh gak? Rapuh. Sedangkan di sebelah kiri kita lihat pohon yang begitu besar, dia ini kuat. Teman-teman hari ini dorong itu nggak jadi masalah. Tetapi kalau teman-teman hari ini dorong gitu berapa puluh orang ke menara Pisa, jeroboh nggak? Bisa.
Jadi kelihatannya, kita lihat hari ini, apa yang ada di atas, walaupun kelihatannya itu kuat, tetapi kalau bawahnya, di kedalamannya, itu ada masalah, maka itu menjadi rapuh. Nah makanya, hidup yang dibangun di atas hati yang tidak pulih, akan perlu hati-hati dijaga, karena mudah runtuh. Nah, ketika hari ini kita berbicara tentang hati yang bersyukur, kita harus lihat bahwa ternyata hari-hari ini hati kita itu bisa masuk hal-hal yang dari dunia. Kita harus lihat bahwa di dalam hati kita, di kedalaman hati kita, bahwa mungkin apa yang hari ini tertimbun di dalamnya itu tidak kita ketahui juga. Yang kita tahu adalah bahwa saya fine-fine saja, hidup saya senang-senang aja, saya oke-oke aja, saya masih ke gereja toh. Saya juga di sekolah nilainya bagus. Nah, tetapi teman-teman, ada banyak hal. Hari ini kakak akan tunjukkan. Dunia memberikan perasaan-perasaan yang palsu hari ini di dalam hidup kita. Contohnya apa? Kalau kamu mau dihargai, maka belilah barang yang ini, ya kan? Hari ini dunia menawarkan seperti itu. Kalau kamu punya barang ini, maka kamu keren. Kalau kamu punya barang ini, maka kamu dihargai. Kalau misalnya sepatu kamu Eagle, waduh, Eagle sepatunya, kamu kurang keren. Kamu harusnya Nike. Atau enggak kalau yang sekarang apa? On Cloud. Sneakers ya, atau enggak apa lagi barang-barang bermerek. Kalau kamu mau dihargai hari ini, dunia memberikan perasaan-perasaan ini. Kalau kamu mau keren, kalau kamu nggak punya baju yang hari ini bagus, kamu jadi malu. Maka belilah ini. Itu yang pertama, yang dunia hari ini tawarkan. Dan kalau kita tidak hati-hati, itu masuk di dalam perasaan-perasaan kita. Apa yang berikutnya? Dan jika kamu bandel, maka kamu keren. Kalau kamu hari ini terlalu nurut sama orang tua, kamu itu anak mami atau anak papi, kurang keren. Harusnya kalau mau pulang, jangan pulang jam 9, pulang itu jam 2, jam 3. Wah, itu keren. Ya kan? Kadang-kadang kita ditawarkan yang kayak gitu. Dan hari ini dunia tanpa sadar dibentuk. Kalau kamu jahat itu, kamu justru jadi jagoannya. Berapa waktu yang lalu kakak ketika di kantor ada orang yang cerita, saya itu dulu nonton Joker, kata teman saya ini. Dan ketika nonton dia bingung, kok bawa anak kecil ya. Dan ternyata begitu keluar dari bioskop dia cerita, aku pengen jadi seperti Joker. Karena keren. Nah, sekarang teman-teman coba lihat, villain justru dianggap seperti pahlawan. Orang-orang yang hari ini hidupnya kayaknya mengikuti aturan, wah lu udah kuno. Dan itu perasaan-perasaan yang ditaruhkan di sekitar kita hari ini. Kalau kamu memberontak, justru disitulah kamu top. Terus apa lagi? Carilah yang nyaman. Penderitaan itu nggak enak. Makanya hari-hari ini ketika kita mengalami penderitaan, mengalami mungkin hari ini kita diminta untuk kerja keras, kita berpikir, aku nggak suka yang kerja keras. Kita menganggap bahwa kalau nggak enak sedikit, maka kita cari yang enak. Akibatnya apa yang terjadi? Contoh, siapa yang di sini kalau ngerjain PR pakainya AI? Udah nggak nyari lagi tuh yang namanya cari sendiri dari buku gitu. Mau bikin program juga, waduh, saya pakai aja AI. Saya pernah lihat ada AI langsung kerjain program komputer. Wah, jadi nanti yang bikin coding itu gimana tuh? Nah, udah ketar-ketir ya. Yang lulusan BINUS siapa di sini? Kakak juga lulusan BINUS. Nah, jadi itu yang terjadi. Carilah yang nyaman. Kita dibentuk dengan yang begitu. Kalau mau pergi ke gereja atau ke komsel atau pemuritan,
Kalau nggak ada yang nawarin, ya udah nanti aja, nggak dateng. Nah, padahal kita semakin bertumbuh, hari ini kita perlu belajar juga. Naik, hari ini kan ada Gojek ya, ada Gojek, Gokar. Nah itu bisa. Kalau dulu mungkin kendalanya adalah, wah nggak ada angkot, nggak ada kendaraan umum, akhirnya sulit. Nah, tapi hari ini bisa. Terus apa lagi? Ada sepeda. Karena kayaknya kan ada beberapa juga yang komselnya biasanya dekatan rumahnya gitu kan. Bisa juga begitu. Nah, makanya kita hari ini diberikan perasaan-perasaan palsu untuk membentuk hidup kita menjadi rapuh. Apalagi, hiduplah di dunia yang bisa kamu kontrol. Hari ini anak-anak muda, kenapa kita hari ini suka dengan online? Entah itu game online atau sosial media, dibandingkan kita ketemu. Kenapa? Kalau nggak suka bisa di blok, iya gak? Kalau lu nggak suka nih sama dia, nggak mau muncul, ya udah di blok aja, udah selesai, nggak akan ngelihat dia lagi. Terus apa lagi? Ketika kita ada di dalam game online, sebenarnya apa sih? Bukan game online itu hari ini, waduh, ini banget ya jahat, nggak juga. Ada juga di situ kita bisa belajar. Tetapi ketika kita hidup di situ, kalau saya pakai istilahnya adalah, dan nggak mau pergi keluar, nggak mau ketemu sama orang yang di luar, akhirnya kita hidup di dunia yang hanya ilusi aja. Sesuatu kalau misalnya kalah bisa di reset, resetnya gampang. Ya udah mulai lagi aja. Kita hidup di dunia yang kita pikir bahwa oh segala sesuatunya di game ini justru saya bisa jadi pemenang nih. Gampang kok, tinggal reset aja, tinggal beli aja itemnya apa. Tinggal beli aja hari ini kekuatannya apa. Dan akhirnya kita hidup di dalam perasaan-perasaan bahwa segala sesuatu itu tidak ada risikonya. Dan akhirnya kita berpikir hidup gua gampang kok. Kalau misalnya ternyata nanti udah melenceng jauh, gampang tinggal balik aja. Tapi ada konsekuensinya. Nah, berikutnya perasaan apa lagi yang hari ini dunia tawarkan dalam hidup kita dan tanpa sadar bisa masuk dalam hidup kita. Yang terakhir adalah penghalang kesenanganmu adalah musuh. Nah, ini cukup, ketika saya mikirin gitu ya, kalimatnya gimana ya? Maksud saya gini, ketika kakak memikirkan ini, kalau dulu apa yang kita kejar itu mungkin nggak ada kita tahu bahwa ini benar atau salah. Tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, kita mulai bisa melihat bahwa ternyata apa yang kita kejar bisa jadi itu bukanlah yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Dan akibatnya apa? Karena perasaan ini yang ditaruh di dalam hidup kita tanpa sadar, kita akhirnya mulai berpikir, udahlah, aku gak usah ikut sama Tuhan sungguh-sungguh lagi. Karena aku mau senang-senang kayak dilarang-larang. Nah ini. Dan ketika itu yang terjadi di dalam hidup kita, ketika nah akhirnya kita hidup terbiasa dengan respon-respon permukaan. Respon permukaan itu apa? Ketika kita hidup dengan perasaan-perasaan yang hari ini dunia taruh, kita tidak mau mengenali hidup kita sebenarnya di dalamnya ada apa. Kita hanya terbiasa suka ngomong begini, saya marah. Terusnya apa lagi? Saya nggak suka. Saya senang. Saya sedih. Saya maunya diem aja. Karena apa bisa begitu? Nggak tahu, saya nggak senang aja. Nah, ketika kita di dalam hati kita hari ini punya hal-hal yang tadi ada di dalam, dan ternyata di dalam kedalaman ini adalah sesuatu yang nggak benar, kita terbiasa cuma main di dalam perasaan-perasaan permukaan.
Dan inilah yang membuat kita menjadi rentan atau rapuh. Satu kali kita bisa semangat, tetapi satu kali kita langsung bisa berubah, langsung gak semangat. Makanya kalau orang teman-teman dengar hari ini, seringkali anak-anak atau teman kalian bilang, "Duh, gue kayaknya mau mati aja," gitu ya. Ya ya, suka kayak gitu. Tapi misalnya ditanya, "Lu mau mati? Kenapa emang?" Nggak tahu. Perasaan-perasaan yang tadi yang dunia sudah taruh dalam hidup kita, tanpa sadar kalau itu ada di dalam diri kita, kita hanya ada di dalam permukaan saja. Dan kalau ini tidak dibereskan, bagaimana hati kita bisa melimpah dengan syukur? Ketika kita melihat segala sesuatu yang tadi dunia sudah taruh adalah itu yang paling utama. Nah, makanya kenapa kita perlu menggali hari ini di dalam hidup kita, menggali di dalam diri kita, menggali di dalam perasaan-perasaan kita. Ini penting. Kenapa hari ini kamu ikut dengan ibadah? Kenapa kamu datang komsel? Teman-teman perlu hari ini bertanya, kenapa ya? Apakah saya udah benar-benar ngerti waktunya atau enggak ya? Saya benar-benar sudah paham atau enggak ya? Kenapa hari ini kita perlu baca Alkitab? Jangan-jangan di dalam kedalamannya kita belum ada sesuatu yang kuat. Oh, karena saya disuruh sama papa mama, kalau nggak baca nanti dihukum. Akhirnya kita melakukan itu karena ketakutan. Atau kenapa hari ini saya nggak datang ibadah? Atau nggak saya rajin ke ibadah? Ya karena kan papa mama juga pergi, jadi saya ikut juga pergi. Teman-teman, hari ini mungkin kau ada di dalam posisi ini, tetapi hari ini ada kabar baik. Tuhan mau memulihkan sampai kedalaman hati itu. Karena Tuhan rindukan setiap kita itu bisa berlari dan berjalan di dalam panggilan Tuhan, di dalam menuju hal-hal yang sangat berarti yang tidak bisa berubah oleh situasi apapun. Hari ini kabar baik. Nah, bagaimana hari ini kita bisa sembuh dan pulih? Yang pertama kita harus kenali apakah yang ada di balik dari respon-responnya kita. Kakak kasih contoh. Apa yang terdalam di dalam hatimu? Ketika misalnya kita berkata hari ini bahwa saya marah, kita perlu cek dalam diri kita. Saya marah gara-gara apa ya? Nah, kenapa? Karena akan berbeda perlakuannya. Contoh, misalnya, kalau ada orang yang marah hari ini ketika dia berpendapat ternyata dicuekin. Ketika dia hari ini nggak diajak pergi, dia jadi marah. Begitu dilihat sosmednya, waduh yang lain kok pada pergi, saya nggak tahu ya, kok saya nggak diajak, wah kita marah. Terus ada yang marah apa? Ketika misalnya barangnya dipakai tanpa izin. Nah, itu semua kita perlu cek. Apakah ketika kita marah itu kita gara-gara apa? Ketika kita hari ini enggak, pendapat kita itu tidak tidak didengar, apakah kita merasa dipermalukan atau ditolak? Ah udahlah, pendapat gua apa sih? Akhirnya kita merasa itu. Atau ketika kita marah, ternyata gara-gara kita yang tadinya pengen juara, ternyata jadi juara 2. Yang pengennya juara 1 jadi juara 2. Kenapa itu terjadi? Oh, ternyata karena di dalam hati saya merasa saya gagal, saya nggak berarti. Siapa sih yang ingat juara 2? Yang diingat pasti juara 1. Nah, ketika kita merasa dipermalukan atau merasa tidak dihargai, nah itu perlakuannya beda. Bagaimana kita menangani itu? Atau ketika kita takut gagal,
banyak anak-anak muda hari ini nggak mau mengeksplor hal yang baru. Kenapa? Karena takut gagal. Ketika kita hari ini belajar di dalam melayani ya, kita coba pilih pertama apa yang kita sukai. Nah itu bagus. Tapi nanti akan ada waktunya ketika kita belajar melayani sesuatu yang mungkin kita perlu bertumbuh dan kita perlu belajar. Nah, kalau kita hari ini ada di dalam merasa takut gagal, maka kita akan bilang, maaf kak, nanti aja, aku yang itu aja, pelayanan yang lain. Nah, kita nggak mau terlibat karena kita nggak punya skill di situ. Padahal bisa jadi itu adalah kesempatan dari Tuhan untuk kita bisa bertumbuh. Nah, jadi perasaan-perasaan ini kita perlu kenali. Terus apa lagi? Perasaan ketika kita misalnya sedih. Sedih ini gara-gara apa? Kadang-kala yang wanita gitu ya, bisa swing. Wah, satu saat bisa sedih, satu saat bisa senang. Tapi kalau ditanya, emang kenapa? Nggak tahu, hatiku aja yang ini. Nah, wanita-wanita perlu tahu, kenapa ya ternyata saya sedih. Ternyata bisa jadi karena di dalam dirimu engkau merasa engkau juga tidak dihargai. Atau engkau merasa hari ini orang mau tolong kamu kalau kamu menguntungkan buat dia. Dan akhirnya engkau merasa sedih di situ. Buat pria bagaimana? Buat laki-laki. Ketika kita merasa bahwa semuanya kita bisa kontrol, kita bisa kuasai. Akhirnya disitulah kita kebanggaan kita. Padahal belum tentu. Ketika kita melakukan sesuatu, kita bisa. Nah, tahap-tahap itulah kita bisa menyadari bahwa segala sesuatunya itu berasal dari Tuhan. Ada hikmat Tuhan, ada roh Tuhan yang membuat kita akhirnya bisa melakukan segala sesuatu. Nah, inilah yang kita perlu gali di dalam hati kita. Ketika kita menggali hati kita, perasaan-perasaan kita, jadi tidak hanya sekedar ketika kita ngobrol, gimana lu hari ini kabarnya? Gua bye-bye aja. Siapa yang suka kalau ditanya dan jawabannya gitu? Ya kan, kalau misalnya kita ngobrol di Komsel, gimana kabar lu hari ini? Bye-bye aja gitu. Atau gimana kabarnya? Yes, luar biasa gitu. Padahal di hatinya mungkin bisa jadi ada kesedihan. Nah, kita mau belajar untuk hari ini kita membuka diri dan juga mengenali di dalam hati kita. Kenapa? Karena disitulah Tuhan mau. Ketika kita menyadari ini semua, kita jadi mengerti apa yang kita perlu serahkan kepada Tuhan. Kita buka ayatnya. Kita baca sama-sama ya. 1 Yohanes 1 ayat 6 sampai 7. Kita baca 1, 2, 3. Jika namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Bagaimana kita hari ini bisa sembuh dari perasaan-perasaan yang hari ini mungkin ada di dalam diri kita, perasaan-perasaan yang hari ini membuat diri kita rapuh, perasaan-perasaan yang mungkin kita pikir gue tough kok, gue kuat kok, padahal sebenarnya kita tutupin aja kesedihan-kesedihan kita. Yang pertama adalah kita perlu hidup di dalam terang. Firman Tuhan mengajarkan kita dalam hal ini adalah supaya kita membuka diri kita. Kita terbuka terhadap perasaan-perasaan yang hari ini di dalam diri kita. Kita artinya bukan berarti gini ya, kita hidup dikuasain oleh perasaan. Bukan. Kita mengenali ini supaya kita bisa membawanya kepada Kristus. Karena perasaan-perasaan kita itu juga Tuhan yang juga ciptain. Tapi kita perlu bawa kepada Kristus perasaan-perasaan tadi, perasaan takut gagal, perasaan frustasi, kemarahan kita, kesedihan kita. Kita perlu bawa kepada Kristus, tapi itu butuh diterangi.
Makanya kenapa kita butuh hidup di dalam firman, supaya bisa terlihat apa sih yang sebenarnya di dalam kedalaman hati kita. Ketika hari ini saya berbicara tentang tadi sempat dikatakan, kita bisa aja jatuh dalam dosa. Tetapi apakah kita mau bertobat kepada Tuhan? Bertobat sungguh-sungguh. Teman-teman harus sadari bahwa ketika kita hidup di dalam gelap, biasanya cenderungnya menutupi diri. Kak Prapto juga bukan orang yang waktu muda itu suci gitu, enggak. Kak Prapto waktu itu terpapar pornografi ketika SD. Ketika Kak Prapto itu lagi main di rumah teman, kokonya dia ternyata punya kartu. Dan di situ Kak Prapto ngelihat. Dan sejak itu pikiran-pikiran itu menjadi liar. Sampai Kak Prapto akhirnya mengenal Kristus di SMA. Kak Prapto baru tahu itu dosa. Jadi artinya apa? Ada hal-hal yang hari ini mungkin kelihatannya itu banyak terjadi di sekeliling kita, dan akhirnya kita anggap itu sebagai sebuah hal yang lumrah atau wajar. Padahal firman Tuhan katakan kita perlu hidup di dalam terang. Dan ketika kita hidup di dalam terang, kita membiarkan firman Tuhan menerangi hati kita. Dan akhirnya kita bisa jadi sadar, oh iya, saya perlu bertobat. Dan ketika itu terjadi, disitulah mengikut Kristus dengan hati yang pulih, ada sesuatu yang dibukakan. Jadi kadang-kadang kita juga ditanam sebuah perasaan kayak gini. Hati kamu itu nggak perlu semua orang tahu gitu. Tutup aja, nggak perlu terbuka, hadapin aja sendiri. Orang lain pedulinya apa sih? Ketika kita berpikir seperti itu, akhirnya kita mulai berpikir bahwa Tuhan juga nggak butuh. Tuhan mau melihat saya yang sempurna gitu. Di dalam hati kita akhirnya kita kejar kesempurnaan itu. Tetapi ketika kita jatuh di dalam dosa, maka kita pun jadi takut untuk datang kepada Tuhan. Padahal Tuhan rindukan sebuah hubungan berjalan bersama Tuhan di dalam pikiran, perasaan, sama respon kita. Tetapi ini semua harus dimulai dari hati kita. Ketika hati kita pulih hari ini, diterangi oleh firman, maka hati kita bisa meluap dengan syukur. Dan syukur itu akan muncul di dalam respon-respon kita. Tetapi kalau hati kita nggak pulih, kita bisa tutupin sih dengan kegiatan-kegiatan kita, kesibukan kita. Tapi ingat, seperti kayak menara Pisa tadi, itu rentan untuk rubuh karena di dalam hati kita belum pulih. Nah, jadi itu yang pertama. Bagaimana kita bisa pulih? Yaitu hidup kita harus terbuka, hati kita perlu terbuka. Teman-teman, di sini siapa yang sudah ada yang mendampingi atau dimuridkan atau ditemani? Boleh angkat tangannya? Nah, udah ya, oke. Dan yang kedua, siapa yang di sini sudah di konsel? Nah, oke. Nah, yang sudah angkat tangan, ayo. Disitulah tempat kalian untuk bisa bertumbuh bersama-sama, dimuridkan. Itu sekali lagi, ini adalah sesuatu yang Tuhan rindukan, dan inilah yang akan membuat dirimu menjadi kuat ketika engkau bisa terbuka. Nah, berikutnya apa? Di 1 Yohanes 1 ayat 9. Hidup dengan hati yang didasari kasih Tuhan. Kita baca ya. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pertobatan itu bukan cuma sekali. Ketika kita terima Tuhan Yesus, Tuhan sudah menyucikan dan sudah melayakkan kita. Tetapi ada saatnya, momen-momen tertentu di mana kita jatuh di dalam dosa. Firman ini meneguhkan kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil. Kalau hari ini kau datang kepada Tuhan, kau takut, Tuhan, aku udah gak layak. Tuhan, aku kayaknya udah jauh. Ada banyak hal yang aku simpan.
Hari ini datang kepada Tuhan, karena Tuhan merindukan engkau. Berapa banyak yang hari ini ketika datang kepada Tuhan, dia malu. Kalau kita kondisinya baik, kita oke. Tapi ketika kita ada di dalam dosa, kita jadi malu. Gak mau lagi datang sama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, bertobat. Bertobat ini artinya begini, ketika kita sudah berjalan ke satu dosa, maka kita akan berbalik ke arah yang sebaliknya, yaitu ke arah yang Kristus mau. Itulah bertobat. Maka kita harus pastikan bahwa iya, kita mau bertobat. Kita sedang bergumul dalam dosa mungkin. Hari ini ungkapkan, nyatakan kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan setiap pergumulanmu, setiap perasaan-perasaanmu, setiap apapun yang mendasari hidupmu yang tidak sesuai dengan Tuhan. Lalu terimalah kasih Tuhan. Di sini ada janji Tuhan. Maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu adalah kasih Tuhan. Hati kita akhirnya perlu dibentuk atas dasar kasih Tuhan, bukan atas dasar prestasi, bukan atas dasar kebaikan-kebaikan kita, bukan. Tetapi atas dasar Tuhan sudah memilih saya, sudah mengasihi saya. Ketika kita hidup dengan hati yang seperti itu, maka kita bisa berlari sampai kepada tujuan yang Tuhan mau. Dan disitulah kita akan melihat sungguh luar biasanya hidup di dalam Tuhan. Karena kita tidak perlu punya sesuatu supaya kita hari ini dihargai. Kita tidak perlu hari ini perfect dalam artian segala sesuatu, karena Tuhan menghargai. Kita tidak perlu mencapai hari ini standar-standar, karena Tuhan menghargai. Dan kita bisa jujur. Tapi jangan ditarik ke yang satunya ya. Kalau gitu hidup saya ya udah salah-salahan aja. Enggak juga. Justru kita harus melakukan yang terbaik karena kita tahu kita melakukannya buat Tuhan. Tetapi sekalipun gagal, sekalipun hari ini engkau mungkin banyak hal yang kau tutupi, serahkan, biarkan itu terbuka, biarkan itu diterangi, sehingga engkau tidak lagi tertuduh. Semakin banyak engkau menutup, maka biasanya adalah sebuah ketakutan. Kalau sampai ketahuan bagaimana ya? Itu tanda-tandanya. Kalau aku ditanya, kalau sampai ketahuan bagaimana ya? Kalau misalnya itu yang hari ini teman-teman sedang hadapi, ini kabar baik. Datang kepada Tuhan dan serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan merindukan engkau untuk memberikan kasih-Nya kepada engkau. Saya undang teman-teman yang musik naik. Hari ini teman-teman, tadi Kak Prapto juga bilang bahwa nggak ada yang tahu hari ini apa yang kau lakukan di dalam kamarmu, mungkin di tempat kosmu, atau mungkin di dalam pikiranmu sendiri, kecuali engkau dengan Tuhan. Hari ini bolehkah engkau tundukkan kepala? Ketika engkau hari ini menundukkan kepala, apa yang hari ini Roh Kudus ingatkan di dalam hatimu? Apa yang Roh Kudus hari ini ketuk di dalam hatimu? Apakah hari-hari ini ada banyak hal yang tersembunyi di dalam hatimu? Engkau tidak menyadari itu, tetapi ketika hari ini firman disampaikan, engkau tahu, Tuhan itu aku, Tuhan. Hari ini ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada kasih-Nya. Hari ini bolehkah saya minta teman-teman boleh bangkit berdiri.
kita datang ke Tuhan.